Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya mewakili kelompok 11 akan menyajikan presentasi mengenai penerapan etika dan BJJ di lingkungan perusahaan MNC Play. Next. Kelompok 11 kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Praditya Aji Sanjaya dengan NIM 7311 421404. Kemudian ada Hekel Endi Putra dengan NIM 7311 421381. Kemudian ada saya, Marcel Kasaga, dengan NIM 7311 421344. 7311 421330. Next. Lalu untuk uh, materi pertama akan dibawakan oleh Michael. Silakan Michael. Baik, izin memasuki diskusi pada kesempatan kali ini. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu etika. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana kita bersikap jujur, benar, dan adil. Untuk memahami pengertian etika, kita juga diperlukan adanya usaha membandingkan etika dengan moralitas. Etika maupun moralitas sering diperlakukan sama dalam memberi arti terhadap sebuah interaksi antar manusia. Dan selanjutnya ada pemahaman mengenai pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Michael atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adit. Silakan Adit. Baik, terima kasih Marcel. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau yang disebut GCG. Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dan yang kedua ada penerapan etika dan Good Corporate Governance. Lahirnya konsep Good Corporate Governance untuk mengatasi permasalahan teori egoisme. Terutama pada sistem ekonomi pasar bebas, pihak yang berkepentingan sangat banyak dan masing-masing menuntut haknya dalam memperoleh keuntungan. Good corporate governance sebagai sebuah struktur dan proses akan mengendalikan perusahaan tentang bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi. Next. Di sini ada profil MNC Play. MNC Play didirikan pada Januari 2013. PT MNC Kabel Mediacom atau MKM. Adalah bagian dari Global Mediacom atau MNC Group yang berfokus sebagai penyedia layanan jaringan berbasis internet fiber optik. Dengan menggunakan infrastruktur terkini, Fiber to the Home atau FTTH, MKM dengan brand MNC Play menghadirkan 4 layanan terintegrasi quadruple play yang terdiri dari yang pertama, high speed internet dengan kecepatan 1000 Mbps ready. Yang kedua, interaktif cable TV dengan 170 plus saluran TV HD ready. Dan yang ketiga, interaktif new media menampilkan home automation, interaktif home shopping, interaktif stock trading, dan lain-lain. Dan yang keempat ada crystal clear telephony dengan fitur video call. Baik, terima kasih dan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Adit. Untuk selanjutnya, silahkan Hekel akan memaparkan materi. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, untuk materi selanjutnya ada teori etika. Perusahaan MNC Play menganut dua teori etika, yakni utilitarianisme, yakni MNC Play berpikir secara terbuka dan mereka memikirkan kebermanfaatan bersama dengan melakukan bonus serta diskon pada pelanggan serta memberi kemudahan pada pelanggan dalam melakukan pemasangan. Para karyawan juga dipermudah dengan adanya sistem yang tertera serta adanya kantor cabang tiap daerah agar masyarakat mudah menjangkaunya. Nah, untuk teori kedua ada teori hub. Untuk sistem kerja MNC Play, di mana mereka akan memberikan bonus pada para pekerja yang mencapai target sesuai hak mereka, dan para pelanggan pun mendapat pelayanan yang memuaskan, di mana mereka mendapat
internet yang cepat dan stabil sesuai dengan biaya yang mereka bayarkan. Nah, untuk materi selanjutnya ada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Untuk perusahaan MNC menerapkan 5 prinsip good corporate governance. Dan yang pertama ada keterbukaan, merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi, material, dan relevan terkait kondisi keuangan dan non-keuangan perseroan. Yang kedua ada akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh jajaran perseroan sehingga pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. Yang ketiga ada pertanggungjawaban, merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh pekerja perseroan sehingga pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. Yang keempat ada independensi, merupakan kondisi pengelolaan perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di prinsip-prinsip good corporate governance. Dan yang terakhir ada kesetaraan dan kewajaran, merupakan penerapan dan pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan tanpa adanya pembedaan perlakuan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Haikal. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang akan saya bawakan sendiri. Definisi etika bisnis yang dianut oleh perusahaan biasanya bersumber dari motif keuntungan, motif hukum, dan kewajiban secara moral maupun umum. Tujuan etika bisnis yang secara umum berlaku dalam organisasi dan perusahaan adalah untuk menghindari pelanggaran hukum pidana di tempat kerja. 1. Setelah memahami inti dari pembahasan makalah ini, saudara dapat menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dari etika bisnis. Kedua, untuk pengembangan dan pengadaan media pembelajaran. Dan yang ketiga, penulis juga mengharapkan kritik dan saran di kemudian hari. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk para pemateri yang telah membawakan dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.